Banyak orang menyebut martabak itu Rasa gurihnya Enak. Enak sih. martabak manis bertekstur lembut dan juicy saat di mulut. Martabak telur gurih dan renyah di setiap gigitan. Terbuat dari terigu, susu, ragi, telur, gula, dan garam, adonan martabak manis setengah matang ditaburi gula. Lalu diberi lelehan margarin yang diratakan ke permukaannya yang berpori. Sesudah itu ditaburi aneka topping seperti coklat, keju, dan kacang. Campuran telur, garam, daging, bawang bombay, dan daun bawang menjadi isian khas martabak telur. Adonan bola tepung berbahan terigu dan telur dipipihkan. Bersama campurannya, martabak digoreng di atas wajan datar hingga kecoklatan. Kebanyakan orang menikmatinya sebagai camilan, tetapi sebagian lainnya mengkonsumsi martabak sebagai pengganti makanan berat. setelah makan. Kira-kira kita sambil nonton bola, ngobrol-ngobrol gitu. Malam-malam. Oke. Biasanya untuk habis makan malam untuk cemilannya pakai martabak. Malam pengganti nasi. Penjual martabak menjamur di penjuru Nusantara. Dahulu mereka biasa membuka lapak menjelang malam. Namun saat ini tidak sedikit penjual martabak yang berjualan pada siang hari untuk menarik lebih banyak pembeli. Seporsi martabak semakin mudah didapat dengan bantuan aplikasi pesan antar makanan. Penyedia aplikasi pemesanan makanan GrabFood mencatat pada 2020 martabak menjadi penganan yang paling banyak dipesan konsumen. Fakta uniknya adalah martabak itu adalah salah satu jenis makanan yang paling tinggi secara volume pemesanan. Kami melihat ada kurang lebih 7 juta pesanan martabak sendiri di tahun 2020 kemarin. Itu baru dari satu aplikasi daring, belum lagi aplikasi lainnya. Belum juga dihitung jumlah konsumen yang membeli secara langsung di kedai martabak. Bukan sekadar rasanya yang nikmat, kebiasaan ngemil, variasi pilihan isian, dan kemudahan memperoleh martabak membuat martabak menjadi camilan favorit masyarakat Indonesia. Orang sini kan suka ngemil, gitu. Terus ya sekarang itu ada kreasi kekinian daripada martabak manis. Dia itu memenuhi sebagai dessert, yaitu manis dan berlemak. Nah, kombinasi antara manis dan berlemak ini secara innate, secara bawaan, secara fitrah manusia itu pasti disukai. Itulah kenapa martabak jadi sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi dari tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sangat mudah menemukannya. Selain itu dia harganya juga terjangkau, tetapi memiliki porsi yang sepertinya sulit untuk dihabiskan sendirian gitu kan. Jadi memang martabak ini adalah sebuah kudapan yang memang dikonsumsi bersama-sama dan itu merupakan salah satu budaya Indonesia untuk makan bersama, ya kan, commensality. Martabak punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Kreasi kuliner ini memiliki rasa, aroma, dan rupa yang khas dibandingkan kudapan lainnya. Ia diterima semua kalangan dan bisa dinikmati kapan saja. Di antara dua jenis martabak, anak-anak muda lebih suka martabak yang mana ya? Saya sih manis. Lebih suka martabak manis sih. Asin. Martabak manis. 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 Martabak manis. Meski keduanya nikmat, martabak manis rupanya lebih banyak digemari anak muda. Karena yang manis itu menurut saya lebih enak aja kalau lagi ngidam gitu. Maksudnya lagi pengen makan. Karena lebih suka yang manis-manis sih buat ningkatin mood juga kadang kalau misalnya lagi bad mood gitu. Karena saya suka yang gurih-gurih. Soalnya lebih suka manis aja daripada asin gitu. Soalnya yang pertama martabak telur itu kan kayak banyak minyaknya gitu ya, terlalu banyak minyaknya gitu. Terus aku sendiri lebih nggak suka sama daun bawang. Karena kalau martabak manis tuh kerasa lebih wanginya juga dapet. Terus apalagi rasa keju gitu kan ada gurih-gurihnya, ada manisnya. Jadi rasanya balance aja gitu.
cocoknya pakai nasi gitu kan. Kayak bukan cemilan aja. Karena lebih nginyangin aja. Telur lebih enak dimakan pakai nasi sih. Karena sesuatu yang manis itu nikmat, lebih nikmat aja sih. Nggak terlalu suka yang manis sih, jadi lebih milih asin aja. Bukan melulu soal lezat, mengkonsumsi martabak harus dibarengi dengan kehati-hatian. Pasalnya, sepotong martabak mengandung banyak kalori. Bahan adonan martabak saja sudah padat kalori. Itu masih ditambah gula, margarin, topping, dan susu kental manis yang menyumbang ratusan kalori. 100 gram martabak manis mengandung 270 kalori. 2 potong martabak, kalorinya hampir setara dengan 1 porsi makan harian yang terdiri atas nasi, daging, dan sayur. Kandungan 270 kalori itu cukup tinggi kalau untuk cemilan. Ini pun kalau makannya hanya 1 potong. Kalau makannya 2 potong itu sudah sekitar 500 kalori. Gulanya sekitar 40 gram ya. Jadi pasti menambah kalori sangat banyak. Begitu pula halnya dengan martabak telur. Kandungan kalori, kolesterol, dan lemak jenuhnya harus diperhatikan. Dalam 100 gram martabak telur terkandung 200 kalori. Kandungan di dalam 1 porsinya yang kira-kira 110 gram itu juga sekitar 200-an kalori. Padahal mungkin kalau kita makan tidak hanya 1 potong, tapi mungkin bisa 2 potong, ya sekitar 400-an kalori. Dan juga mungkin lemaknya yang cukup tinggi ya. Dan kita tahu telur itu kandungan kolesterolnya dalam 1 telur saja itu sekitar 200 mg kolesterol. Batas kita per hari itu antara 200 sampai 300 mg ya. Kebutuhan kalori per hari setiap orang rata-rata 1.500 hingga 2.500 kalori, tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitasnya. Bukan artinya martabak ini tidak boleh dikonsumsi sama sekali, bukan. Boleh dikonsumsi tapi harus dengan trik. Misalnya gini, oh nanti malam kita mau pesan martabak nih, oke, berarti saya harus menjaga makan malamnya jangan terlalu banyak. Kalau kita mau pesannya martabak manis, ya sudah kita kurangin gula kita per hari, sehingga kita masih bisa mengkonsumsi martabak manis. Atau kalau kita mau mengkonsumsi martabak telur, ya berarti konsumsi telur kita per hari kita kurangin, sehingga kita masih bisa mengkonsumsi kedua makanan cemilan yang menurut saya rasanya memang enak, disukai banyak orang, ya. Tetapi ingat, padat kalori, padat gula, kolesterolnya tinggi, lemak jenuhnya tinggi. Agar tetap sehat, kuncinya adalah meal plan atau perencanaan menu makanan setiap hari. Martabak bisa menjadi sumber energi, tapi hendaknya jangan berlebihan. Martabak merupakan hasil akulturasi budaya. Dengan kearifan lokal, martabak diadaptasi sebagai produk khas Nusantara. Lebak Siu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tempat ini disebut-sebut sebagai lokasi awal mula munculnya martabak telur di Indonesia. Tahun 1935 ada seorang saudagar dari India yang kebetulan saat itu usahanya martabak di Semarang, dan kebetulan mendapatkan jodoh waktu itu orang Lebak Situ, namanya Ibu Hajah Masniyah, dan itu melanjutkan usahanya sebagai penjual martabak. Saat itu masa itu beliau jualan di tempat-tempat keramaian di kota-kota, keramaian keliling seperti Rolet dan lain-lain. Dulu masanya itu berpindah-pindah kota, dan setiap jualan itu selalu membawa anak buah atau karyawan. Akhirnya buka sendiri lagi, usaha sendiri mandiri lagi, tidak jadi anak buah lagi.
Martabak Bangka juga punya sejarahnya sendiri. Sebenarnya di Bangka, martabak manis itu disebut dengan Hoklopan. Hoklo itu adalah salah satu suku bangsa dari Tionghoa yang didatangkan Sultan ke Bangka pada masa tahun 1724 sampai dengan tahun 1757. Tepatnya pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo. Nah, kenapa orang-orang Tionghoa tersebut didatangkan oleh Sultan? Karena pada masa itu Sultan ingin memenuhi kuota kontrak penambangan timah, tetapi tidak langsung dari Tiongkok, dari daratan Cina. Sultan mendatangkan orang-orang Tionghoa yang terampil menambang timah berasal dari Semenanjung Malaka atau Semenanjung Tanah Melayu, kemudian dari Johor, dari Siantan, kemudian dari Vietnam, Laos, Kamboja, termasuklah dari Patani. Populer dengan nama martabak manis, martabak di Bangka juga disebut hoklopan, pandekuk atau kue tabok. Sajian legendaris ini awalnya berupa adonan berisi taburan wijen dan kacang tanah. Dahulu martabak Bangka hanya dinikmati di lingkungan keluarga. Di Bangka, martabak dibuat dengan takaran gula yang lebih banyak untuk rasa yang lebih manis. Nah, karena rasanya di Bangka itu manisnya luar biasa, lemaknya luar biasa. Kalau di luar Bangka itu sudah dikurangi. Terkenal dengan nama martabak manis, di Indonesia penganan ini punya banyak sebutan. Martabak Bangka, apam Pinang, terang bulan, dan kue Bandung. Nah, terkait apakah ada perbedaan, sebenarnya kalau mau dilihat lebih detail lagi, ada sedikit perbedaan di antaranya, tetapi saya pikir itu lebih ke arah formulasi ya, jadi resep gitu ya, resep dari para penjualnya begitu. Tetapi secara general yang kita sebut martabak itu ya pasti sudah memiliki standar. Meski sudah banyak dimodifikasi menjadi makanan kekinian, martabak legendaris masih laris. Tumpukan arang menjadi satu-satunya alat penghangat loyang. Perlahan martabak matang dari panas kayu bakar yang menyebar ke seluruh bagian wajah. Proses memanggang secara tradisional ini dilakukan di kedai martabak Bangka legendaris Gang Aut Bogor sejak 1975. Di usia 79 tahun saat ini, Acoy, sang penjual martabak, masih aktif membuat martabak manis. Sedikitnya 60 loyang martabak manis terjual setiap hari. Acoy yang dahulu berjualan di gerobak mungil di perempatan Jalan Surya Kencana, kini memiliki kedai permanen di kawasan Jalan Roda, Bogor. Oh, gas mah kita belum pernah sih pakai gas ya. Cuma pakai arang aja ya. Kalau arang ini panasnya rata. Jadi kiri kanan sama aja merata. Kalau gas cuma makannya di tengah-tengah kan. Cita rasa martabak ini membuat konsumen setianya kerap datang lagi dan lagi untuk bernostalgia. Saya dari anak saya masih kecil ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, zaman mama saya. Wangi ya, soalnya martabaknya pakai arang ya masaknya ya. Jadi dia meresep gitu, jadi matangnya merata. Saya dari zaman dulu aja sering ke Bogor makan Surya Kencana kan banyak makanya, jadi udah menemuin martabak ini salah satu yang paling oke. Menurut saya paling oke. Bertekstur renyah di luar, empuk di dalam. Tekstur garing martabak telur ada pada bagian kulitnya. Bagian pembungkus ini berbahan terigu protein tinggi, telur, garam, dan minyak goreng. Adonan elastis dilebarkan dengan cara dibanting dan diputar agar adonan tipis. Kulit martabak diisi telur, bawang bombay, daun seledri, daging, dan daun bawang. Sambil digoreng, adonan kulit dilipat. Itu caranya harus ditipisin, terus yang pinggirnya harus tipis, yang tengahnya tebal, itu baru supaya nggak sobek. Tapi kalau awal-awal emang susah. Itu adonannya itu benar-benar harus apa ya Mbak, yang nggak asal ngadon gitu ya. Jadi kualitasnya tepungnya juga harus bagus gitu kan, jadi bisa untuk dikipas gitu kan. Kental
Kalau mengenai encer kentalnya itu kan untuk martabak telur, itu bisa ditambah telur bebek. Biasanya kan bisa, cuma kadang-kadang satu yang susahnya itu terlalu banyak garam juga itu adonannya susah. Kadang-kadang bisa sobek, kadang-kadang susah dikipas. Menjadi favorit masyarakat Indonesia, kelezatan martabak juga diterima lidah warga dunia. Gerai kuliner autentik Indonesia, The Martabak House, kini menggait pasar Eropa. We also, compared to 2019, we actually broke records because during the pandemic, we didn't have any events, right? And we just started out delivering our foods throughout the whole Belanda and Belgium. And with that, we kind of built out a network, so they know that the martabak that they had while we were delivering it, they can also buy it freshly at Tong Tong Fair in The Hague. And people are ready to wait for like 2.5 hours in the queue for martabak telur and martabak manis. And we are I think we are the only one who can sell it at that much capacity and the original taste of Indonesia. But martabak manis around 400 to 500, and martabak telur, just one whole portion is about 1,500 units. Dalam menarik minat pasar lokal, sang pemilik melakukan beragam strategi, di antaranya penyesuaian bahan baku dan atraksi pembuatan martabak di dapur terbuka. Diaspora turut berperan dalam mempromosikan kreasi kuliner Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga menempuh langkah gastrodiplomasi, salah satunya dengan membuka restoran. Meski demikian, martabak belum menjadi prioritas. Tapi memang harus ada kajian tersendiri tentang martabak ini, dan bisa dibilang bisa ya. Cita rasanya itu kan cemilan juga ya. Martabak ada martabak manis, ada martabak asin kan. Walaupun kata martabak itu sendiri, itu martabak itu sebetulnya makanan bukan dari Indonesia pure, tapi itu dari tempat teman-teman di daerah Timur Tengah ya. Pakar gastronomi Dwi Larasati Nur Fibri mengatakan, martabak layak dikenal dunia berkat kekhasan dan rasanya yang mudah diterima orang di berbagai belahan dunia. Sifat sensorisnya yang membuat orang tuh akan secara fitrah menyukainya. Dan martabak manis ini memiliki familiarity, kesamaan dengan makanan-makanan di luar negeri seperti misalnya pancake kayak gitu kan. Jadi begitu orang luar mencoba martabak, mereka langsung akan bisa mengaitkan dengan makanan yang biasa mereka makan gitu. Pengusaha martabak lokal tak ingin ketinggalan. Mereka juga bercita-cita melakukan ekspansi ke luar negeri. Saya juga mau coba untuk go internasional, tapi di Indonesia market martabak bisa orange juga masih luas dengan 270 lebih ya. Kebetulan kalau tadi ngomong go internasional, kebetulan belakangan ini saya lagi sibuk ekspor ke Singapura sebenarnya. Martabak kita di frozen karena ada request dari pelanggan kita di sana. Akhirnya kita coba terima tantangannya, terus kita coba packing, kita frozen, kita kirim ke sana, dan mereka sudah repeat sekitar 5-6 kali lah. Bukan sekadar makanan pengganjal perut. Popularitas dan ciri khas martabak membuatnya berpeluang untuk disandingkan dengan warisan kuliner kebanggaan Indonesia lainnya dan menemukan tempat dalam khasanah kuliner dunia. Menjelang malam seperti ini, tangan Hairul tidak berhenti bekerja. Gerobak martabaknya yang mangkal di Jalan Kramat Raya, Jakarta Utara selalu kebanjiran pembeli, mulai sore hingga tengah malam. Menurut catatan Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2021, omset usaha kecil menengah seperti martabak kaki lima rata-rata 2,5 juta rupiah per hari.
tapi omset bisnis martabak Khairul mencapai 3 kali lipatnya. 2 hari 7 juta sampai 8 juta kalau habis semua. Dari jenis bahan-bahannya aja sih. Kalau yang telur mungkin dari dagingnya juga berani lebihan. Kalau susu, kalau manis mungkin berani lebih banyak isinya kayak gitu. Terus kayak isi-isinya ya yang nomor 1 lah kayak gitu mungkin. Yang lebih bagusan sedikit. Rata-rata 5 kg tepung terigu dibutuhkan penjual martabak manis kaki lima di Jakarta setiap hari. Terigu sebanyak ini cukup untuk memproduksi 30 loyang martabak manis. Sementara pedagang martabak telur kaki lima setiap hari mengolah 1,5 kg terigu menjadi 30 butir adonan. Dalam sebulan diperlukan 45 kg tepung terigu. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat menjelang libur panjang keagamaan. Sony Arca Adrianto menawarkan martabak dengan bentuk terbuka menyerupai pizza agar mudah dimakan. Dan seperti pizza, topping martabak ini bisa sangat beragam. Sony mengaku penjualan martabaknya sangat terbantu aplikasi pemesanan makanan. Ternyata peluang dari martabak di industri kuliner di delivery itu bagus banget di 2015 pertengahan sampai akhir. Nah barulah Orange sudah mulai terkenal di mana-mana. Kalau dari per tahunnya itu bisa di 30-40%. Cuma tumbuhnya itu kan continue. Naik. Jadi dari sebelum online sampai setelah online itu naiknya jauh banget, sampai ratusan persen. Untuk mempertahankan bisnis martabak, Sony harus menjaga kualitas. Agar cita rasa martabaknya konsisten, ia mengelola bahan baku secara terpusat. Di tengah gempuran jajanan kekinian, martabak Pecenongan 65A mempertahankan eksistensinya di ibu kota lewat inovasi martabak klasik. Jadi waktu itu saya coba iseng masukin menu-menu baru, terus saya posting, ternyata disambut sama masyarakat, mereka suka gitu loh. Akhirnya sampai waktu itu rekor di 350 bon dalam waktu 6 jam, jadi sekitar 500 loyang dalam waktu 6 jam aja. Daniel adalah generasi kedua pemilik martabak Pecenongan 65A. 41 tahun sudah, usaha ini berdiri di kawasan yang pernah terkenal sebagai titik kumpul anak muda Jakarta. Akhirnya ya karena kita konsisten dengan rasanya martabaknya kita, lama-lama orang mulai mengenal, baru akhirnya bisa bangkit lagi sih gitu. Jadi dengan mempertahankan konsistensi ya. Martabak tidak lepas dari bahan baku utamanya, yaitu terigu. Untuk memenuhi permintaan, produsen tepung terigu merangkul usaha kuliner berbasis tepung terigu, khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil itu kami coba bagaimana mereka bisa maju. Kami mengembangkan asal dengan pola paguyuban. Disukai banyak orang sejak dulu, penjual martabak menjamur di berbagai penjuru tanah air. Tidak melulu yang klasik, martabak tampil sebagai sajian kuliner kekinian.